saya lanjutkan kembali dua sisi. Mas Farhan, tadi yang saya tangkap adalah sebenarnya artinya selama ini pertandingan yang berlangsung ini hampir bisa disebut atau hampir bisa dipastikan tidak memenuhi semua kebutuhan keamanan yang harus sesuai SOP, hanya persyaratan administratif saja yang dipenuhi. Iya, Pelaksanaannya kecuali tidak. di stadion yang sekarang Hah? menjadi stadion prioritas nasional untuk tuan rumah kejuaraan dunia U20. Oke. Karena ada turun APBN di situ, per stadion 125 miliar. Oke, ini berbahaya loh kalau begitu Mas Budi, Mas Farhan. Bagaimana berbahayanya pertaruhan resiko seperti ini kan kita nggak tahu bisa muncul di setiap pertandingan kan. Sementara teman-teman panitia pelaksana nggak punya roadmap untuk keamanan, penilaian resiko, keselamatan dan lain-lain. Selama ini terjadi seperti itu berarti. Ya, sebelum saya jawab itu, pertama saya ingin mengapresiasi hasil konferensi pers dari Kapolri yang telah menetapkan 6 tersangka. Dari ditetapkannya 6 tersangka ini akhirnya kan terbuka mana pihak yang bertanggung jawab sehingga proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ini dapat terurai sampai ke akar masalahnya. Inilah roadmap kilometer 0 untuk melakukan pembenahan. Yang tadi disampaikan Kang Farhan bahwa regulasi-regulasi yang telah dibuat nyata-nyatanya kan dalam implementasinya tidak bisa 100%. Pertanyaannya selanjutnya dari pemilik otoritas olahraga sepak bola ini, apakah akan tetap menggunakan acuan nilai tertinggi atau mau di-downgrade menyesuaikan dengan kondisi infrastruktur dan juga segala resources yang ada di Indonesia. Ya, tapi kalau memang mau di-downgrade disesuaikan dengan standar yang ada, maka kapasitas harus diturunkan. Mungkin maksimum hanya 50% dari kapasitas. Dari stadion? Iya. Wow. Lah iya dong, kalau enggak dengan begitu bisnisnya gimana? Kan kita tahu kan pertandingan ini dari Hasiar penonton juga masih bisa, ya, sponsor masih bisa, jualan merchandise dari masih penjualan bisa. tiket kan cukup banyak kan? Ya artinya gini, penjualan tiket Nggak begitulah. ya saya sih gini deh, sebesar-besarnya untung dari tiket kalau sampai ada nyawa yang hilang nggak ada artinya. Tidak sepadan ya. Iya. Nah, memang apa yang saya sampaikan ini akan menyakiti perasaan banyak sekali pendukung sepak bola yang kemudian sering disebut sebagai pemain ke-12. Dan biasanya pelatih dan pemain akan minta datang dong, kita butuh pemain ke-12. Itu kan ikatan emosional yang menjadi ekspresi yang membuat sepak bola itu menjadi olahraga paling digemari di seluruh dunia. Gitu ya. Tetapi kalau kata Mas Budi tadi ini, udah kita ikutin stadion apa adanya deh gitu, maka ya mau gak mau kapasitas turunkan demi keselamatan. oke. Nggak, pertanyaan saya belum terjawab tadi. Siapa yang harusnya mengawasi semua ini berjalan dengan benar sesuai standar dijalani begitu? Kalau infrastrukturnya ya pemerintah daerah. Karena satu-satunya stadion yang dimiliki oleh pemerintah pusat hanya GBK. Oke. Nah, yang lain kita nggak bisa ada infrastruktur kayak ini, penilaian resiko, keselamatan segala macam ini. Oh itu klub dan panpel. Nah, diawasi oleh siapa mereka? PSSI langsung. Berarti PSSI di sini nggak menjalankan fungsi pengawasan ini terlaksana dengan benar sesuai SOP dong di sini. Ya kita itu agak susah saya ngomong karena kita mesti lihat data dokumentasinya dulu ya gitu. Tetapi bahwa kemudian dari sini kita bisa belajar banyak, ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang disampaikan sama Anggi, nah itu mesti dijawab sama PSSI. Iya, kami disclaimer dulu ya, kami juga mencoba mengontak PSSI, malam hari ini juga belum bisa bergabung. Dan juga kebayang sih sibuknya. Iya pasti, kita juga minta informasi dari tim gabungan independen mencari fakta juga. Ya kami pahami juga mereka harus bekerja kan pada malam hari ini. Tapi mungkin kita di sini bisa mendiskusikan nih, sudah jelas nih tadi Pak Kapolri menyebutkan dengan jelas apa permasalahannya. Dari sini bisa mulai dong pengawasan itu berjalan harusnya Mas Budi. Karena kalau kita lihat dihentikannya Liga 1, 2, 3. Tanpa mengurangi respek kita terhadap keluarga korban, mereka yang kehilangan, tapi nggak bisa dinafikan juga bahwa liga ini menjadi industri yang menggerakkan juga perekonomian. Bagaimana ya? Sekarang banyak pertanyaan nih. 3 liga dihentikan, bagaimana nasib pemain, bagaimana official dan lain-lain. Nasib PKL. Nah, bagaimana kalau Anda melihatnya dengan dihentikan liga ini? Tragedi ini pernah terjadi tahun 2015. Ketika PSSI dianggap tidak patuh kepada pemerintah.
dihentikan kan. Bahkan kemudian pemerintah mengambil risiko karena intervensi pemerintah maka sanksi FIFA turun. Dibekukan. Turunnya sih berkali-kali sebetulnya. Penyebabnya berkali-kali lah, mulai dari breakaway league segala macam gitu. Nah, pada saat itu semua orang menderita, terutama pelaku industrinya ya. Yang jualan kaos di stadion, mau itu ori maupun KW, sama-sama menderita. Tukang jualan makanan kecil, PKL, perusahaan transportasi, klub, apalagi gitu, pemain sekalipun. Saya bertemu dengan pemain-pemain tidak hanya di Persib waktu itu, tapi juga di beberapa klub-klub lain. Mereka juga, si pemain ini walaupun masih dapat gaji dari klub-klub yang mampu gitu, mereka gabut ya, sengsara juga, mereka secara mental sangat terganggu. Bahkan kemudian ketika akhirnya dikompensasi dengan adanya Piala Presiden, dan ketika Persib datang ke GBK di final melawan Palembang, Sriwijaya waktu itu, Kapolda Metro Jaya Pak Tito waktu itu tahun 2015 harus mengerahkan seluruh personilnya untuk mengamankan GBK dari potensi kerusuhan di luar stadion. Sampai ada sekitar 2.000 sampai 3.000 orang ditahan di polsek-polsek. Gitu. Karena berusaha membuat kerusuhan. Jadi memang butuh effort yang sangat besar gitu untuk menangani itu gitu. Bahkan menghentikan liga tahun 2015 pelajaran berharganya ada, tetapi ada juga hal-hal yang gagal kita perbaiki. Misalnya? Menjual tiket melebihi kapasitas. Masih terjadi juga ya? Masih terjadi juga. Nah ini kalau masalah tiket Mas Budi, ini gimana nih, siapa yang harus mengontrol nih? Kan udah jelas kapasitas 38.000 tapi dijual 42.500 bahkan. Yang bertanggung jawab pasti Panpel. Makanya kan tadi ketua Panpel jadi tersangka. Iya. Itu. Nah bicara dampak dari dihentikannya Liga dari mulai Liga 1, 2, dan 3. Sebelum kita bicara dampak, kita bicara penyebabnya dulu. Kenapa Liga ini dihentikan? Yang tadinya awalnya diumumkan oleh Pak Mahfud bahwa ini akan dihentikan dulu selama 1 bulan. Untuk Liga 1 dan 2. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba bergeser keputusannya menjadi Liga 3 dan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Oke, kita setuju kompetisi dihentikan sementara. Tapi jangan tanpa batas waktu. Karena ini kan sama saja dengan tidak memberikan sebuah kepastian. Kepastian terhadap pelaku industri ini. Kepada klub, kepada pemain dan semua tadi yang disampaikan oleh Kang Farhan. Ini artinya menunjukkan bukan hanya kepada dalam negeri tapi juga kepada internasional bahwa mitigasi bencana kita ini kacau. Dalam SK Kepres yang sudah ditandatangani oleh Presiden jelas itu masa tugasnya hanya 1 bulan. Kok sekarang membuat sebuah keputusan yang melampaui dari hasil kerjanya itu. Ini kan udah overlapping sehingga bahaya seperti ini. Nah artinya apa? Kepemimpinan lembaga TGIPF ini artinya kan kurang sense, kurang kesadaran, kurang wawasan tentang kesadaran internasional bahwa yang dibutuhkan itu adalah kepastian hukum dan kepastian waktu. Sepak bola aja itu jelas aturan waktunya 2 kali 45 menit, tambahan waktu 2 kali 15, lalu kemudian dilanjutkan adu penalti. Aturannya jelas, waktunya jelas, deadline-nya jelas. Harusnya kan paradigma ini digunakan oleh TGIPF dalam melaksanakan itu. Artinya apa? Bahwa ternyata TGIPF pun juga tidak punya konsep yang jelas, mekanisme kerja yang jelas, pola kerja yang jelas. Mungkin saya berusaha mengerti perasaan TGIPF ya, yang rata-rata gitu juga mewakili perasaan banyak orang yang keterlibatan di dunia sepak bolanya nggak kayak kita, Bos. Wajar apabila masyarakat, mungkin termasuk salah satu anggota TGIPF juga mengatakan, udahlah bubarin aja, nggak usah ada sepak bola gitu. Bisa saja, kan ada ya suara-suara seperti itu ya. Suara-suara seperti Tetapi itu. pada kenyataannya sepak bola tidak mungkin bisa dihilangkan dari bumi Indonesia. Karena keterlibatan yang begitu besar,
Artinya masyarakat juga sangat membutuhkan. Salah seorang sahabat saya tahun 2010 saya ajak nonton stadion. Dia ngeliat 40.000 orang memenuhi stadion, dia baru sadar bahwa ternyata stadion dan pertandingan sepak bola sangat penting untuk masyarakat bawah sebagai ruang publik pelampiasan stres. Kalau nggak ada itu, masyarakat kelas bawah yang tidak punya kemewahan seperti kita bisa ngopi di tempat keren, jalan-jalan, healing gitu, itu bisa-bisa akan menimbulkan masalah sosial yang sangat besar. Itu setuju, Kang. Tapi jualan mimpinya tuh jangan ketinggian gitu loh. Ini bicara mau membangun sebuah peradaban sepak bola. Sementara ketinggiannya di mana maksudnya Mas Bud? Ini bicara mau membangun peradaban sepak bola karena tragedi Kanjuruhan. Sementara masa kerjanya dibatasi 1 bulan. Romawi aja membangun peradabannya ribuan tahun. Ini kita mau membangun peradaban sepak bola kok cuma 3 bulan. Ketika ditanya diem, nggak bisa jawab. Bahwa ini kan kayak lingkaran. Pertanyaannya cuma gini aja, mau mulai dari mana? Nah, disinilah keputusan yang sangat penting. Saya sangat berharap Pak Jokowi sebagai seorang presiden yang sangat menggemari sepak bola, kan pernah mencoba tuh 2015 bikin kepres percepatan perkembangan sepak bola sampai akhirnya melahirkan Liga Santri dan lain-lain. Tapi pada saat bersamaan juga nggak berhenti sampai di situ. Harus ada terobosan-terobosan baru. Apa misalnya nih masukannya? Kalau saya sih sangat berharap ya bahwa ada sebuah pedoman nasional pengelolaan stadion. Oke. Penting banget itu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita harus jeda dulu sejenak. Karena ini juga Indonesia ini kan lagi euforia nih. Udah mulai bangkit sepak bola. Kita udah mau jadi tuan rumah. Tiba-tiba dengan kondisi ini bakal gimana nantinya nih. Usai jeda kami akan lanjutkan sesaat lagi.